Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oleh karena itu anak-anak Bapak, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas rahmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, situasi belajar kita saat ini mengharuskan kalian belajar di rumah dikarenakan sedang terjadi yang namanya virus COVID-19. Oleh karena itu anak-anak Bapak, biasakanlah hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan, gunakan masker, jangan terlalu rapat atau menempel antara satu dengan yang lain. Jangan banyak keluaran rumah. Kalau tidak ada hal yang penting, sebaiknya kalian berdiam diri di rumah dan belajar ya anak-anak Bapak. Semoga dengan hidup sehat dan teratur tersebut, banyak istirahat, kita terhindar dari wabah virus yang menakutkan ini. Banyak kita lihat efek dari wabah ini, ada yang dikarantina, ada yang masuk rumah sakit, dan bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu anak-anak Bapak, mari kita menjaga diri kita dari virus ini dengan membiasakan hidup sehat dan bersih. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran kita, berdoa kita terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Bapak akan memandu doa ya. Anak-anak Bapak silahkan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Bapak, persiapkan alat belajarnya, buku paketnya, pulpennya, bukunya, dan yang lain-lain agar kalian dapat menyalin apa yang kalian rasa penting di dalam video pembelajaran ini. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak, akhirnya bisa kalian jawab ya. Nah, anak-anak Bapak, kita telah mengetahui yang namanya rukun iman. Rukun iman ini berjumlah 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak Bapak, sekarang kita fokus kepada iman kepada
hari kiamat. Ini anak Bapak, bisa dilihat kan yang Bapak lingkari ini? Ya, apabila kita tidak mempercayai hari kiamat, maka kita keluar dari keimanan kita. Oleh karena itu anak-anak Bapak, kita harus meyakini hari kiamat itu benar-benar ada. Ya, anak-anak Bapak, bisa dipahami kan? Nah, judul kita pada hari ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu makna hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Ada tiga. Pertama, makna hari akhir. Dua, hikmah mempercayai hari akhir. Dan yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Ya. Nah, apakah artinya iman kepada hari akhir itu atau hari kiamat itu? Iman kepada hari kiamat itu adalah anak-anak Bapak, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya setelah kehidupan di dunia. Nah, anak-anak Bapak, sekarang ini kita hidup di dunia yang penuh dengan fata morgana ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa nanti kita akan masuk dan pasti ya masuk kepada hari akhir. Ya. Dan hari akhir kita ini kita akan kekal di dalamnya selamanya. Apa yang nanti akan kita bawa yaitu amal soleh kita. Seperti yang kalian perhatikan pada artinya, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya. Jadi anak-anak Bapak, kalau sudah masuk kita hari akhir, kita tidak akan kembali lagi ke dunia ini setelah kehidupan dunia. Nah, sekarang kita hidup di dunia, nanti kita akan masuk kepada hari akhir. Nah, anak-anak Bapak, kalian perhatikan gambar ini. Di sini gambar pertama bisa kalian lihat. Kira-kira gambar pertama ini gambar apa anak-anak Bapak? Iya, ini adalah gambar gunung meletus. Yang kedua ini bisa anak-anak Bapak perhatikan. Ini gambar apa anak-anak Bapak? Ya, ini gambar banjir. Yang ketiga ini anak-anak Bapak bisa perhatikan. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kebakaran. Dan yang terakhir, ini gambar apa anak-anak Bapak? Ini adalah gambar jalan raya sedang hancur. Mungkin telah terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga menghancurkan jalan raya ini. Semula jalan rayanya cantik, jadi hancur berlobang-lobang. Nah, anak-anak Bapak, hari kiamat itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Anak-anak Bapak nanti silahkan buka Quran surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah, surah Al-Qiyamah, dan surah Al-Hajj. Silahkan nanti buka anak-anak Bapak dan kalian lihat artinya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana hari kiamat itu. Surah apa tadi? Surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, dan surah Al-Hajj ayat 7. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Tadi kan anak-anak Bapak ada kan di surah Al-Zalzalah Bapak sebutkan kiamat itu dijelaskan di surah Al-Zalzalah. Ada kan? Nah, bunyinya seperti ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, anak-anak Bapak, apabila terjadi gempa bumi ini bergoncang, tiba-tiba gunung mengeluarkan kandungannya, isinya seperti batu-batu, lava, isi bumi itu dikeluarkan oleh gunung tersebut, maka itu termasuk daripada kiamat ya anak-anak Bapak. Dan itu
adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, di sini surah Al-Hajj ayat 7. Perhatikan anak bapak artinya. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Nah, anak bapak, apabila nanti kita sudah masuk ke dalam hari akhir dan terjadi kiamat besar, maka semua orang yang telah meninggal dunia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya, anak bapak. Mereka akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, anak-anak bapak, hari kiamat itu terbagi ke dalam dua ya. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Pertama adalah kiamat sugro dan kiamat kubro. Perhatikan, kiamat sugro. Tadi kiamat ada terbagi dua ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Apabila kalian nanti melihat, mendengar ada diumumkan di masjid, atau kalian dengar kabar bahwa telah meninggal dunia si fulan dan si fulana atau siapa, itu termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat kecil ya. Manusia meninggal dunia itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sekarang kiamat besar itu apa? Matinya seluruh manusia, makhluk, dan hancurnya alam semesta. Nah, kalau ini anak-anak bapak, manusia mati juga. Manusia mati. Matinya seluruh manusia disertai dengan hancurnya alam semesta. Kalau pertama tadi, matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Manusia mati ini karena bencana alam, tidak disertai alam semesta, tidak disertai hancurnya alam semesta, berarti itu adalah kiamat kecil. Tetapi apabila terjadi matinya manusia disertai dengan hancurnya alam semesta ini, maka itu adalah kiamat besar ya anak-anak bapak. Nah, kapan terjadi kiamat itu? Tidak ada yang mengetahui anak-anak bapak kapan terjadi kiamat itu. Kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak mengetahuinya. Bahkan jin sekalipun tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat itu anak-anak bapak. Oleh karena itu anak-anak bapak, wajib kita berhati-hati, menjaga diri kita, banyak-banyak berbuat amal soleh. Kenapa? Karena kematian itu kita tidak tahu. Bisa saja kita tiba-tiba mati karena bencana alam. Bisa saja kita mati tiba-tiba mati disertai dengan hancurnya seluruh alam semesta ini. Maka itu sudah kiamat besar. Jadi kita tidak tahu anak-anak bapak ya kapan terjadi kiamat itu. Nah, anak-anak bapak, di sini ada tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil ini melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, perzinahan, banyak pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela, lem kambing. Hati-hati ya anak-anak bapak, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan tetangga, merajalela riba dan sifat kikir, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ini hati-hati anak-anak bapak yang perempuan. Makanya selalu bapak perintahkan kalian selalu gunakan jilbab dan pakailah pakaian yang longgar dan panjang. Kan ada rok kalian panjang, ada baju kalian dengan panjang, pakai itu nak, dan pakailah jilbab kalian. Apabila banyak wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, tidak berhijab, dia berpakaian dan terlalu ketat, maka itu termasuk daripada tanda-tanda kiamat kecil ya. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Nah, ini anak-anak bapak juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Banyak terjadi kebohongan,
kedustaan, dan informasinya tidak jelas, simpang siur. Semua ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Bagaimana dengan tanda-tanda kiamat besar? Perhatikan, tanda-tanda kiamat besar anak-anak Bapak, munculnya Dajjal, diturunkannya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari perut bumi. Nah, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Bagaimana kehidupan manusia apabila telah terjadi hari kiamat atau yang disebut dengan hari akhir? Silakan kalian perhatikan anak-anak Bapak. Nah, setelah terjadi yaumul qiyamah, maka hari kehancuran, maka kita akan dibangkitkan dari kubur yang dinamakan yaumul ba'ats. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu yang dinamakan yaumul mahsyar. Setelah itu kita masuk kepada yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Setelah kita di yaumul hisab, kita akan di yaumul mizan, yaitu amal-amal kita itu ditimbang. Kemudian diperhatikan, apakah amal kita itu lebih banyak atau dosa kita yang lebih banyak. Apabila ditimbang amal kita lebih banyak, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila ditimbang amal dosa kita, kemaksiatan kita yang lebih banyak, maka kita dimasukkan ke dalam neraka. Kapan kita dimasukkan? Yaitu di yaumul jaza atau hari pembalasan. Ini dia anak-anak Bapak. Nah, inilah tahap perjalanan manusia menuju akhirat. Pertama yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'ats, masuk kepada yaumul mahsyar, masuk kepada yaumul mizan, kemudian yaumul jaza. Nah, di yaumul jaza ini setelah ditimbang, kita di hari jaza ini hari pembalasan. Apabila amal ibadahnya lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apabila amal ibadahnya sedikit tapi kemaksiatan dia yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah tahap perjalanan manusia setelah meninggal sampai menuju tempat yang abadi, yaitu akhirat. Oleh karena itu anak-anak Bapak, selama kita hidup di dunia, maka perbanyaklah amal soleh. Apa hikmah beriman kepada hari akhir? Hikmah beriman kepada hari akhir anak-anak Bapak, kita jadi memahami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, karena kita pasti akan masuk ke dalam alam akhirat. Yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, karena kita mengetahui bahwa hari pembalasan itu ada, maka selama kita hidup di dunia, maka kita banyak melakukan hal-hal yang terbaik. Kita takut untuk melaksanakan dosa, nanti dimasukkan kita ke dalam neraka. Nah, perhatikan, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, salah satunya hikmah beriman kepada hari akhir anak-anak Bapak, kita hidup di dunia ini semakin hati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai rangkuman dari pelajaran kita pada hari ini anak-anak Bapak, yaitu hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Itu berarti adalah kiamat besar. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat besar atau kiamat kubro. Di hari akhir, di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup wafat tanpa terkecuali anak-anak Bapak ya. Setelah kiamat kubro tiba, maka manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Kelima,
Hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu waktu terjadinya. Ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sukro dan kubro. Nah, anak-anak Bapak, setelah kita mengetahui bahwa kiamat sugro dan kiamat kubro itu ada, maka kita lebih berhati-hati lagi selama hidup di dunia ini. Ingat ya anak-anak Bapak, hidup di dunia ini adalah sementara, tetapi kita akan hidup kekal selama-lamanya di akhirat. Itulah maksud kita meyakini iman pada hari akhir ya anak-anak Bapak. Oleh karena itu anak-anak Bapak, mari kita semakin memperbanyak amal soleh kita di dunia. Walaupun usia kalian masih usia SD, tetapi belajarlah memperbanyak amal soleh mulai saat sekarang ini, supaya nanti kalian SMP, SMA, kuliah, dan dewasa menikah, kalian terbiasa untuk melaksanakan amal soleh. Ya anak-anak Bapak. Nah anak-anak Bapak, silahkan kalian lihat buku catatan, buku paket PAI kalian. Di situ di halaman 21 ada sedikitnya 5 pertanyaan, dan silahkan kalian jawab pertanyaan itu anak-anak Bapak ya. Ada juga tabelnya di halaman 21, silahkan kalian jawab. Baiklah anak-anak Bapak, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Mari kita banyak-banyak melaksanakan amal soleh kita selama hidup di dunia ini, agar kita insya Allah dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Baiklah anak-anak Bapak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.